Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana. Saya dari kelompok 4. Saya akan membahas materi mengenai pendekatan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu suatu pihak untuk mencapai tujuan. Saya akan menjelaskan 3 implikasi penting dalam pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain. Maksudnya di sini, kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh bawahannya. Yang kedua, kepemimpinan merupakan pembagian yang tidak seimbang antara pemimpin dan anggota kelompok. Maksudnya, di sini pemimpin mempengaruhi beberapa kelompok, dan beberapa kelompok itu juga secara tidak langsung mempengaruhi pemimpinnya. Yang ketiga, kepemimpinan di samping dapat mempengaruhi bawahan, juga mempunyai pengaruh. Maksudnya di sini, seorang pemimpin memberikan tugas kepada bawahannya. Selanjutnya, pemimpin juga mempunyai pengaruh terhadap apa yang dikerjakan bawahannya. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu pendekatan sifat. Pendekatan sifat di sini, keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat dan pribadi seorang pemimpin. Sifat-sifat itu ada pada seseorang karena pembawaannya atau keturunan. Jadi, seseorang menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya yang dibawa sejak lahir, bukan karena dibuat-buat atau dilatih. Yang selanjutnya, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin ditentukan oleh sikap atau gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Sikap dan gaya seorang pemimpin akan tampak dalam kehidupannya sehari-hari. Sikap dan gaya seorang pemimpin akan tampak dalam kegiatannya sehari-hari. Dalam hal bagaimana pemimpin memberi perintah kepada bawahannya, membagi tugas dan wewenangnya, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat kerja bawahan, cara memberi bimbingan dan pengawasan, dan sebagainya. Sekian pendekatan perilaku yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Muhammad Musa. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan-pendekatan kepemimpinan. Sudah dijelaskan oleh teman saya tentang pendekatan sifat dan perilaku. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kepemimpinan, yaitu pendekatan kontingensi. Baik, pendekatan kontingensi disebut juga pendekatan situasional, bahwa berbagai pilar perilaku pemimpin atau ciri dibutuhkan dalam berbagai situasi aktivitas kepemimpinan untuk pencapaian sasaran organisasi. Kepemimpinan situasional ini didasarkan atas hubungan antara kadar bimbingan dan arahan perilaku tugas yang diberikan oleh pemimpin. Kemudian yang kedua, kadar dukungan sosio-emosional perilaku hubungan yang disediakan oleh pemimpin. Yang ketiga, level kesiapan atau kematangan yang diperhatikan pengikut dalam pelaksanaan tugasnya. Pendekatan kontingensi ini merupakan keyakinan dasar. Pendekatan kontingensi adalah perilaku pemimpin yang efektif pada situasi tertentu, belum tentu efektif dalam situasi lainnya. Dalam pandangan ini dikenal dengan sebutan one best way atau satu yang terbaik. Artinya, untuk mengurus suatu organisasi itu dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasinya. Pada kenyataannya, tiap-tiap organisasi memiliki ciri khusus, bahkan organisasi yang sejenis akan menghadapi masalah berbeda lingkungan yang berbeda, pejabat dengan watak dan perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, tidak dapat dipimpin dengan perilaku tunggal untuk segala situasi. Situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda.
Menurut Frommel, Eckhart mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem dengan batas lingkungan suprasistem. Pandangan kontingensi menunjukkan pendekatan dalam organisasi, adanya antar hubungan dalam subsistem yang terdiri dari subsistem maupun organisasi dengan lingkungannya. Kontingensi ini berpandangan bahwa asas-asas organisasi bersifat universal. Universal itu artinya menyeluruh. Apabila dikaitkan dengan kepemimpinan, maka dapat dikatakan bahwa tiap-tiap organisasi adalah unik dan tiap-tiap situasi harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tersendiri. Sekian dari materi pendekatan kontingensi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nubia Sulistiani, saya dari PGMI 5A, NIM 1801060011. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan kepemimpinan, kekurangan dan kelebihan. Di sini kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan demokrasi. Di sini yang pertama itu hubungan antara pemimpin dan bawahan humoris dan tidak kaku. Yang kedua, keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Selanjutnya, kelebihan yang selanjutnya itu mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Selanjutnya, bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Yang terakhir yaitu tidak mudah lahir kubu oposisi karena kepemimpinan dan bawahan sejalan. Selanjutnya kekurangannya. Yang pertama itu proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang kedua, sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Yang selanjutnya itu akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apa ego masing-masing anggota tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.